Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Thank you. Oke, baik. Yuk, ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke, Adela? Sakit kena sakit apa? Diare. Waduh. Berarti nanti kalau besok masih belum masuk, ini ya kita cek bersama-sama. Baik. Aisyah? Hadir, Bu. Alif? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Oke. Ayu? Hadir. Aziza? Azril? Bayu? Cantika? Cika? Dina? Dini? Diva? Elena? Elhana? Eviana? Ibro? Kayla? Laura? Lina? Lisa? Obi? Nanda? Nisa? Nisa? Asca? Renita? Oke, Renita? Rike? Seca? Seci? Sinta? Oke, Sinta? Tahnia? Tama? Tasya? Tesya? Vernika? Viviana? Oke, hadir ya kecuali Adelia? Adela? Oke, baik. Anak-anak, menurut kalian, apa hubungannya sistem bilangan dengan jaringan komputer yang kita ketahui? Ya, Ibra, silakan. Mungkin dipakai untuk kalkulator komputer, Bu. Kalkulator komputer. Ya, terima kasih. Yang lain? Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Cukup. Baik. Jadi, anak-anak sekalian, dalam komputer, jaringan komputer khususnya pada jurusan TKJ ini, kita akan mempelajari yang namanya pengalamatan IP atau IP versi 4. Nah, sebelum kita mempelajari IP versi 4, maka kita perlu tahu bagaimana komputer atau perangkat jaringan mampu saling terkomunikasikan atau berkomunikasi. Menggunakan apa? Karena mereka adalah mesin, mereka berkomunikasi melalui aliran listrik. Aliran listrik yang mereka ketahui hanya ada dua, yaitu hidup dan mati. Dengan adanya sinyal dari aliran listrik inilah setiap jaringan komputer yang ada di dunia ini saling terkomunikasikan oleh masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk mampu terkomunikasikan, kita perlu memahami terlebih dahulu. Sebelum kita mampu memahami IP versi 4, kita terlebih dahulu harus paham terkait tentang pengkonversian bilangan. Seperti itu. Nah, jadi pengkonversian bilangan. Maka pada kegiatan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita paham terkait sistem IP versi 4. Yang kedua, kita bisa dan mampu mengaplikasikan, menganalisis bagaimana mereka bekerja pada kasus-kasus yang ada di dunia ini. Seperti itu. Baik, untuk mempelajari lebih dalam, marilah kita menyimak terlebih dahulu tayangan-tayangan yang akan Ibu
sampaikan. Tapi sebelum memulai tayangan sebelum kita menonton tayangan yang ingin Ibu sampaikan, kita ice breaking dulu lah ya. Seperti itu. Baik. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuknya sekali. Mari kita coba bersama-sama. Tepuk 1. 1. Wih, cakep, luar biasa. Sekarang kita akan coba tepuk 2. Kalau Ibu bilang tepuk 2. Betul sekali. Ya, gitu caranya. Bagaimana caranya? Kita coba sekali lagi. Tepuk 2. Wes, luar biasa. Wih, mantap. Nah, kita coba padukan antara tepuk 1 dengan tepuk 2. Tepuk 1. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1. Oke, dan yang terakhir. Oke, untuk melatih konsentrasi kita tepuk yang terakhir, namanya tepuk 3. Kalau Ibu ngomong tepuk 3, jawabannya apa? Jawabannya adalah kita coba. Oke, tepuk 1. 1, 2. 3. Wih, udah mulai konsentrasi ya. Ini kita lebih tempo lebih cepat lagi ini ya. Oke, tepuk 1. 1, 2. 2. 1, 2. 2. 2. 1, 3. Kayak mana? Wah, sudah mulai konsentrasi ini. Baiklah. Untuk selain itu, ada yang mau berbagi cerita hari ini? Nah, anak-anak, setiap manusia pasti memiliki perasaan, betul? Nah, perasaan tersebut kadang buat kita kesel, terutama yang marah. Pernah marah? Pernah marah? Pernah? Baik, tapi marah itu perlu diungkapkan. Jangan sampai marahnya, wah gara-gara kamu ini. Jangan. Itu contoh yang tidak baik. Agar marah dapat tersalurkan, tetapi dengan cara yang santun, maka kita perlu belajar namanya pengendalian Jangan hanya yang mampu mengendalikan udara, air, api, tanah. Nah, kita juga mampu mengendalikan diri. Bagaimana caranya? Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Bagaimana? Sudah santai? Sudah nyaman badannya? Sudah? Oke. Jadi setiap kali kita marah, ingat teknik tadi. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sampai reda amarah kita. Kalau sudah reda, baru kita sampaikan kepada orangnya. Kalau kalian mau bikin suara gaduh, tolong jangan di rumah saya, karena rumah saya sedang ada anak bayi. Gitu. Kira-kira orang yang mendengarnya enak atau paham atau dia makin marah? Paham. Coba bayangkan kalau kita ngomongnya, woi jangan bikin suara gaduh, ada anak bayi di sini. Kira-kira yang dengernya makin marah atau gimana? Marah kan ya? Jadi sampaikanlah itu dengan santai. Seperti itu ya? Bisa? Bisa dipraktekkan? Bisa. Gimana caranya? Tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Buang. Baik. Sudah ya? Sudah bisa? Santai? Nyaman? Relax? Oke, kalau sudah relax, mari kita masuk dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini terkait tentang pengantar sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah salah satu cara mewakili ukuran besar dari sebuah benda fisik. Panjangnya berapa? Tanah ini panjangnya berapa? 14 kali 8. Berarti itu satuan sistem bilangan. Nah, sistem bilangan yang ada di dunia ini ada banyak sebenarnya. Gitu ya. Ada namanya sistem bilangan biner dengan radik atau basis 2.
Kenapa radiknya 2? Karena angkanya hanya ada 2. Angkanya ada apa saja? Ada 0 dan 1. Kalau kita tahu bahwa angka pertama itu adalah 1, dunia mengenal angka pertama itu adalah 0. Jadi binary itu radiknya 2, dia memiliki digit 0 dan 1. 2 kan ya? 1, 2. Selain binary atau biner, kita punya ternary, quaternary, quinary, senary, septenary, octal atau octenary, nonary. Selain itu, kita juga memiliki yang namanya denary atau desimal. Ada undernary, ada duodenary, ada tridenary, ada quatordenary, ada quidenary, ada hexadenary atau hexadesimal. Nah, dari 16 sistem bilangan yang ada di dunia ini, umumnya di Indonesia kita pakai sistem bilangan desimal. Contoh sistem bilangan desimal yang ada di matematika. 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 merupakan penggunaan sistem bilangan desimal seperti itu. Nah, tidak hanya bilangan desimal, ternyata dalam jaringan komputer atau jaringan mesin mereka menggunakan sistem bilangan. Ada 4 sistem bilangan yang dipakai. Yang pertama adalah bilangan biner. Sistem bilangan yang digunakan dalam komputer yang pertama adalah bilangan biner, basisnya 2. Ada sistem bilangan oktal, basisnya 8 atau 8 angka. Ada sistem bilangan desimal berbasis 10 angka. Ada sistem bilangan berbasis 16 angka. Seperti itu. Udah ya? Baik. Selain itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya? Oke. Selamat menyaksikan. Akan menjelaskan sistem matematika bilangan biner. Nah, bilangan biner itu sistem bilangan berbasis 2 atau beradik 2 yang hanya menggunakan 2 kotak simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, operasi bilangan biner terdapat urutan nih sebelum kita harus tahu dulu dengan data kegiatan. Diketahui bahwa bilangan biner itu hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Di sini terdapat angka 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Maka kita akan mulai perhitungan itu dari belakang, yaitu pada angka 1 terakhir itu berada pada posisi 2 pangkat 0 yang bernilai itu kalau di konversi itu hasilnya nilainya 1, 2 pangkat 0 itu hasilnya 1 gitu. Terus kalau posisi 2 pangkat 1 itu bernilai 2 pangkat 2 bernilai 4, 2 pangkat 3 itu bernilai 8, terus 2 pangkat 4 bernilai 16 dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, di situ kita lanjut ya. Terus konversi bilangan biner. Di sini saya letakin ya posisinya untuk beberapa posisi. Kita lihat di sini ada posisi contohnya itu ada 4 digit 1, 0, 1, 2, kemudian ke posisi yang kedua. Jadi kalau itu dulu angka kali terakhir itu 1 dikali posisinya ada di 2 pangkat 0, maka dan kita tahu 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Karena di sini ada 1 dikali 2 pangkat 0 yang bernilai 1, hasilnya 1. Kita lihat yang kedua 0 dikali dengan 2 pangkat 1. 0 dikali 2 pangkat 1 itu kan hasilnya 2 ya. 0 kali 2 sama 0. Terus itu 1 kali 2 pangkat 2 itu 1 kali 4 hasilnya 4. Terus 1 yang terakhir itu 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jelas ya. Lalu hasil akhirnya yaitu kita tambahin jumlah semuanya nih, angka 1, 0, 4, dan 8 hasilnya 13. Gitu. Nah ini untuk konversi bilangan 4 digit. Sekarang kita akan konversi bilangan untuk yang 8 digit. Nah sama prosesnya, kita cuma nambahin aja gitu. Kita konversi urutan posisinya ya, ingat posisi gitu. Kita hitungin aja, ya ingetin aja tuh yang angka satunya aja, karena yang angka 0 mau dikali dengan angka 0 ya tetap aja hasilnya 0. Di sini hasil konversinya itu adalah diketahui ada 28 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1 gitu. Maka totalnya ya 157 gitu. Lanjut, nah di sini saya akan hanya membatasi pada penjumlahan dan pengurangan nilai aja ya. Nah aturannya yaitu 1 tambah 1 hasilnya 0 sehingga 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 sama dengan 1.
sini. Saya letakin aturannya di pojok ya. Sekarang kita lihat contohnya aja nih. Contohnya saya punya contoh ini 10100 basis 2 terus ditambah dengan 11101. Sekarang kita operasiin ya. Operasinya dengan cara apa? 0 tambah 1 jelas ya hasilnya 1. Terus 0 kali 0 tambah 0 jelas hasilnya adalah 0. Terus 1 tambah 1 jelas. Nah di sini nih ada katanya itu kan 1 tambah 1 hasilnya 1. Terus dia nyimpen 1 nih. Nah nyimpen 1 ini dia akan kasih kepada operasi selanjutnya yaitu pada 0 tambah 1. Nah 0 tambah 1 jelas hasilnya 1 ya. 0 tambah 1 hasilnya 1. Tapi karena ada carry atau simpenan dari yang sebelumnya maka kita tambahin lagi 1 ditambah 1 hasilnya 0. Terus ini nyimpen lagi untuk operasi selanjutnya terus ke depannya yaitu 1 tambah 1 hasilnya 0 kan. Nah 0 terus dia nyimpen 1 nih. Karena nilai akhirnya adalah 0, nilai akhir dari operasi yang tambah 1 adalah 0, terus kita tambahin 1 lagi karena ada simpenan dari sebelumnya. 0 tambah 1 ya hasilnya 1 dari 1. Nah 1 ini disimpan untuk operasi selanjutnya, tapi karena nggak ada kita langsung aja tulis. Terus sistem penulisannya gimana? Itu tulis aja dari bawah ke atas. Maka penulisannya adalah 110001 gitu untuk jumlahannya. Ini baru ya gitu. Nah sekarang kita akan buktiin nih, buktinya kita konversi aja ke bilangan desimal. Caranya gimana? Kita konversinya satu-satu. Jadi kurang lebih kayak gini 1010 konversiin ke bilangan desimal itu berapa? Terus 11101 kita konversiin lagi berapa? Nah kita konversi ini 10100 itu kalau di bilangan desimal namanya 20. Terus kalau 11101 itu udah hasilnya 29. Maka kalau umumnya 20 tambah 29 ya 49. Jadi kalau 49 dikonversiin ke bilangan biner hasilnya adalah 11001. Lanjut ya, kita ke pengurangan bilangan desimal. Di sini yang ada ribet gitu yang diperhatiin dan sama. Aturannya adalah 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 hasilnya sama dengan 1, 0 kurang 1 hasilnya 1, dia minjem 1, dia minjem pada angka 1. Nah, di sini saya ada contoh nih, langsung 8 digit. Nah, angkanya berapa? 1 0 0 0 1 0 1 1 basis 2 dikurang dengan 0 1 1 1 1 1 1 1. Ingat angka yang di atas ini harus lebih besar daripada angka yang di bawah karena dia nggak mau minus. Baik, kita coba yang pertama 1 kurang 0 jelas hasilnya 1 ya. Terus 1 kurang 1 jelas hasilnya 0. Terus 0 kurang 1 di sini baru dia minjem kan, ada di sini kita lihat aturannya bahwa 0 kurang 1 dia hasilnya 1 dan dia minjem 1 kepada sebelumnya kepada angka selanjutnya. Jelas ya, 0 kurang 1 hasilnya adalah dia minjem angka 1. Ketika dia minjemin angka 1 kepada yang belakang, maka yang dia kasih itu angka basisnya yang kita tahu basis dari bilangan biner itu 2, maka dia kasih angka 2 pada angka 0 tambah 1 nggak bisa, jadi dia minjem dulu ke angka 1 sebelumnya, yaitu berubahlah dia menjadi 2 dikurang 1 itulah hasilnya 1. Terus dia minjem ya, ingat minjem ada angka 1 di sini dan ini berubah menjadi angka 0 gitu. Nah sekarang kan posisinya udah berubah nih karena dia udah minjem, posisinya yang ini nih, jadi 0, kondisinya adalah sekarang ada 0 kurang 1. Nah karena dia 0 ya, sebenarnya ini 0, terus dia mau minjem ke sebelahnya, tapi karena depannya adalah 0 dia akan terus, jadi angka 0 ini akan minjem ke sini, terus ini nggak ada lagi nih 0 lagi, dia minjem lagi ke sini, karena dia 0 lagi dia ya minjem ke depannya, ternyata baru ada angka gitu. Nah di sini baru ketahuan ya angkanya itu 1 gitu. Jadi si angka 1 di depannya ini dengan berbaik hati dia wajib membagi minjemin ke belakang. Terus makanya di sini dikasih angka. Sebenarnya yang dia kasih itu angka 2, tapi karena dia angka di sini seharusnya 2. Tapi karena dia mau minjemin ke belakang, maka 2 itu kurang 1 karena mau minjemin ke belakang lagi nih. Makanya di sini hasilnya 0 kurang 1, 0, terus dia minjemin dapat 1 gitu, dikurang 1 ya 0 gitu. Ketika dia minjem ke sini, dia berubah lagi nih jadi 2. Meskipun dia ngasih 1, tapi hasil di sini terjadinya 2 ya. Terus karena di sini 2, terus dia minjem berubah lagi nih di sini nih kita lihat 0
tambah 1. Kenapa kok 1? Karena si angka 2-nya di sini seharusnya 2. Karena mau dipinjemin ke belakang, otomatis dia berubah menjadi 1. Gitu. Di sini sama, ketika dia dipinjemin 1, dia berubah menjadi angka 2. Lalu angka 2 ini mau minjemin, karena yang itu yang paling belakang, yang ini nih angka 1 yang berubah menjadi 0 gitu. Maka di sini kita lihat ya, gitu di situ. Dia minjemin di sini. Artinya minjem 1. Jadi pertama dia punya 1, sebenarnya 1 kurang 1 jelas bagus, tapi karena dia udah minjem sama yang belakang jadi 0, maksudnya 0 kurang 1 nggak bisa, maka dia minjem kepada yang sebelahnya. Kedepannya karena nggak bisa, yang belakang sini minjem sama sini, terus dari sini minjem sini lagi, di sini minjem sini. Ketika dia minjem kasih 2, tapi kalau mau minjem lagi ngasih 2, tapi potong 1. Jadi hasilnya adalah 1 kurang 0. Nah ini hasilnya adalah 0. Nah seperti itu. Gitu alur untuk pengurangan. Nulisnya kayak gimana? Sama, ditulis dari bawah ke atas. Jadi untuk di pengurangan tersebut hasilnya adalah 0,0001101. Sekarang kita pembuktiannya nih sama, kita konversi ini ubah dulu ke desimal. Maka posisinya itu kita ubah posisi bukan konversinya ke maaf di sini bukan konversi ke desimal, kita dengan cara kembalikan aja kalau dari proses pengulangan kita balik dengan proses perubahan. Ini urutannya kayak gini ya, yang paling bawah sini berubah menjadi di atas, terus ditambah dengan angka yang bawah sini tetap ini aja. Kalau kita ingat aturan penjumlahan, maka kita tahu gitu 1 tambah 0 ya 1, 0 tambah 1 ya 1, 1 tambah 1 0, simpan 1 di sini, 1 tambah 1 0, ini juga jadi 0, simpan 1 di sini, terus aja dan hasilnya ini benar. Oke, lanjut di sini soal. Nah, soal mengerjakan any question, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain. Sekian dan terima kasih. Baik. Baik, nah, setelah kita menyaksikan tayangan tersebut, kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat, pertanyaan, atau seperti apa? Apapun? Ya, boleh Tama. Ya. Itu konversi bilangan binar ke desimal, kalau desimal ke binar gimana caranya? Oke. Nice question, pertanyaan yang bagus. Baik, sebelum Ibu ke pertanyaan yang lainnya, Ibu takut lupa, lebih baik kita jawab terlebih dahulu. Setelah itu Ibu izin matiin dulu ya. Oke. Baik, nah kalau tadi dalam tayangan tersebut kita menyaksikan proses konversi dari bilangan biner ke desimal. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana tentang bilangan desimal ke bilangan biner. Ingat, bilangan desimal basisnya berapa? 10? 10. Misalnya kita punya angkanya berapa? Misalnya kita punya angka 50. Basisnya berapa? 10. Karena dia desimal. Kita mau ubah kemana? Ke basis biner. Biner basisnya berapa? 2. Berapa titik-titik sama dengan 2? Untuk bisa mengkonversikan ini, kita menggunakan namanya kalkulator. Kalau dulu Ibu belajarnya namanya kalkulator block on. Nah, kalkulator block on. Ingat, dalam jaringan kita belajar namanya oktal. Jadi kita memiliki dalam jaringan IP versi 4, dia memiliki 4 oktal. Satu oktal terdiri dari 8 angka. Biner berapa angka? 2. Apa saja biner? 0 dan 1. Satu oktet berapa? 8. Berarti kita bikin kotak sebanyak 8. Set. Oke, udah cukup kotaknya? Oke. Nah, karena basisnya adalah biner yang 2, maka kita buatkan 2. Oke. 2 pangkat 0. 2 pangkat 1.
2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 7. Oke, yuk kita hitung perkalian matematika. 2 pangkat 0 berapa nilainya? 1. Nilainya 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 64. 2 pangkat 7 Oke, jadi 128. Bilangan ini pun dipakai dalam penggunaan HP. Setiap kali kalian beli HP pasti ditanya memorinya berapa, betul? Betul. Pasti ada yang memorinya berapa? 2/32. Nah, mereka pakai sistem bilangan biner. Pembuatan di memorinya. Seperti itu. Ya. Terus Bu, gimana cara mengubah 50 menjadi basis 2? Pertama, kita lihat 50 ini mendekati angka berapa? Besar 50 atau 128? Berarti dia tidak bisa dipakai. Lanjut, 50 atau 64? Berarti masih belum bisa dipakai. 32, 50 atau 32? 50. Nah, berarti baru bisa mulai di angka 32. Gimana caranya, Bu? Sekarang 50 dikurang 32, berapa? 50 dikurang 32 berapa? 14. Karena di angka 32 dia bisa dijumlahkan berapa? 18. Terima kasih, fokus banget kalian. Ya Allah. Nah, berapa? Karena tadi 50 dapat dioperasikan dengan 32, maka angka 32 diubah menjadi angka 1. Kita tulis angka 1 di bawah 32. Sekarang 18 sama 16, gede yang mana? 18. Berarti 18 dikurang 16. Berapa hasilnya? 2. Hasilnya 2. Karena 16 dipakai untuk pengoperasian, pengkonversian, maka ditulis angka 1. Masih ada sisa? Masih. Berapa? 2. Di angka berapa lagi dipakai? 2. Dia muncul kembali di angka 2. Bu, kan ada 148, 64 sama 128 yang nggak kepake kan, Bu? Iya, karena nggak kepake, maka semuanya ditulis angka 0. 0, 0, 0, 0, 0. Jadi, Bu, mau konversi 50 desimal basis 10, kalau diubah menjadi basis 2 atau bilangan biner, dia akan berubah menjadi 00, 10, 11, 00, 10. Kita tulis apa? 00, 11, seperti itu. Ya. Baik. Paham? Ada yang mau bertanya terkait bagaimana pengkonversian bilangan biner dari bilangan desimal ke biner? Ada yang mau tanya? Paham? Cukup? Baik, kalau cukup. Nah, sekarang kita akan mengadakan proyek. Proyeknya itu adalah dalam bentuk studi kasus. Nah, studi kasus. Karena proyeknya itu adalah kalian diminta untuk menganalisis studi kasus yang akan Ibu berikan pada lembar job sheet. Nah, untuk pengerjaan proyek ini kita menggunakan kelompok seperti itu. Maka monggo untuk menentukan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah?
Ya, sudah. Baik. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4, ini Diva kelompok 5, Alif kelompok 6. Sudah paham kelompoknya masing-masing? Baik, kalau sudah paham kelompoknya masing-masing, sebelum kita memulai proyek, di sini Ibu akan membagikan. Yang pertama, Ibu akan membagikan yang pertama bahan bacaan. Bahan bacaan di sini kalian dapat membaca terlebih dahulu atau mempelajari lebih dalam terkait dengan sistem bilangan di komputer. Seperti itu. Ini ditulis oleh Francisca Violagina tahun 2024. Ini masih update, Agustus 2024. Nah, ini masih update sekali, seperti itu ya. Selain itu, Ibu juga memberikan namanya lembar job sheet. Nah, kurang lebih lembar job sheet-nya akan seperti ini di sini. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada lembar job sheet ini ada beberapa halaman. Halaman pertama itu terkait tentang di sini ada identitas penyusun dan lain sebagainya. Di bawahnya ada kompetensi yang akan diraih, yaitu mampu melakukan konversi bilangan. Yang kedua ada tujuannya. Setelah melakukan praktek ini, Ibu harap kalian semua bisa melakukan konversi bilangan. Setelah itu ada teori pendukung. Di sini juga mempelajari bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke biner maupun sebaliknya dengan cara yang berbeda. Jadi banyak cara untuk membuat konversi seperti itu. Yang keempat ada alat bahan dan sebagainya. Yang kelima ada keselamatan kerja. Tolong diperhatikan keselamatan kerja. Jangan sampai melukai kalian ya. Aduh, sayang banget, kasihan, sedih. Jangan sampai melukai diri kalian ya. Meskipun lagi praktek ya. Ya, terus yang kedua ada langkah kerja. Nah, langkah kerja ini silakan diikuti. Seperti itu. Langkah kerjanya ada 13 langkah kerja. Ada 13 langkah kerja. Pada langkah kerja ke-6 sampai 11 ini ada studi kasusnya. Berarti kelompok 1 studi kasusnya di 1. Kelompok 2 studi kasus 2. Kelompok 3 studi kasus 3. Kelompok 4, 5, dan 6. Jadi kalian hanya menyelesaikan studi kasus pada sesuai dengan nomor kelompoknya di sini, gitu ya. Jadi, Bu, kalau saya kelompok 5 berarti Anda menyelesaikan studi kasus ke-5. Selesai. Seperti itu. Bu, hasilnya saya taruh di mana, Bu? Oke. Hasilnya Anda bisa meletakkannya di sini. Hasilnya di sini ada tulisan hasil praktikum. Di bawah hasil praktikum itu ada lembaran kosong, ada space kosong. Anda bisa menuliskannya hasil analisis kalian di bagian sini. Seperti itu. Kalau sudah menuliskan hasilnya di bagian sini, pada kalimat selanjutnya yaitu kesimpulan. Kalian dapat menuliskan apa yang telah kalian dapatkan setelah melakukan konversi bilangan. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jangan lupa pada lembar selanjutnya di sini ada nomor dan nama. Tolong diisi sesuai dengan nomor absennya, sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing ya, di lembar job sheet, di lembar selanjutnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Bisa dikerjakan? Are you ready? Ready. Yes. Baik. Seperti itu. Kalau itu baik. Kalau sudah ready, Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke. Satu, dua, ya. Yang sudah dapat boleh langsung melakukan studi literaturnya ya, dari bahan bacaan yang udah Ibu bagiin. Mana ya? 3. Oke. 4. Oke. Itu lagi ya. Udah dapat semua bahan bacaannya? Udah dapat semua job sheet-nya?
Udah pada dapet? Sudah. Udah ya? Ya, silakan melakukan studi literatur terlebih dahulu. Oke. Hmm. Ayo. Berapa ayo? 4. Ya. Yang dikerjain yang ini kan Bu? Ya. Apa nomor 6-nya nggak ada Bu? Mana 6? Enggak, cuma sampai 5 aja. Cuma untuk Ya, nggak usah. Nah, kalau hitungan apa? Kalau dihitungan kalau dalam pengevaluasian itu nggak yang bisa yang hasilnya 100. Kalau 6 kali berapa 100? Iya, kalau 5 kan 5 kali 20 sama dengan 100 kan. Nah. Ya. Hah? Tulisnya kelasnya TKJ ya, kelas 10 TKJ. Nah, gitu. Boleh. 10 TKJ 1. Ya, 10 TKJ 4. Boleh. 10 TKJ berapa kita ini? 4 ya? 4 1. Tuh, 10 TKJ 1. Ih, kelas sendiri aja lupa. Mana tiga aja? Ya, gimana? Udah sudah dikasih ulang. Wih, Bahayu loh pengen nyelesain ya, Bay. Apa? Dia ada apa? Bisa? Bisa. Iya, studi kasus. Kamu lihat kelompok kedua kan? Studi kasusnya nomor 2. Yang ini. Diketahui pada kelas B dengan IP 172.1.16.0.1/18 subnetnya 18 yaitu 255 memiliki sebanyak 200 host. Ubahlah 200 host tersebut menjadi bilangan biner. Tinggal yang ini. Kira-kira yang diubah yang mana? Kira-kira yang mana yang akan diubah menjadi bilangan biner? Yang 200. Ya udah, kerjain yang 200 berarti kan ya. Oke, bagus ya. Sulit banget ini.
Bisa? Bisa? Oke. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kerja. Ih, semangat ya. Ih. Mana? Studi kasus berapa? 4 ya? Bisa ngerjainnya? Insya Allah bisa. Semangat ya. Mm-mm. Mm-mm. Nggak bisa berarti kan. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Mm-mm. Cakep bener. Ya? Langsung aja hasilnya. Kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Mau dua-duanya boleh ditulis ini, boleh langsung yang ini juga boleh, nggak apa-apa. Mau ditulis boleh. Jadi, ya, permisi ya. Ya. Ya Allah, totalitas sekali. Berapa? 120 dikurang 4. 50. Berapa? 120? 64. 64 ya? Gimana? Kan 120 dikurang 4. 120 dikurang 64. Ayo. Udah selesai. Wih, cepet amat. Dah. Ya, tulis aja harinya hari ini, kelasnya kelas 10 TKJ berapa? 1. Nah, tulis nama, nomor sama nama. Nama kita. Nama kalian. Iya. Masa nama ibu? Itu tuh ya. Apa Zril? Bisa nggak Zril? Ngesainnya kalau kayak gitu? Oh, insya Allah. Bisa. Ya. Nice. Optimis sekali ya Zril ya. Harus. Bisa. Ayo. Ada yang udah beres? Ada yang udah beres? Belum? Ya. Apa? Ada yang udah beres? Udah beres belum? Boy, belum nulis hasil. Ayo cepet. Tulis. Ini udah? Udah? Enggak apa-apa, yang itu aja. Mana yang tadi nilainya? Oke, sudah menuju keluar ya. Berapa? Nih. Berapa? 200 ya? Iya, 200 11 110 anak tuh. Dan coba ya. Cek ya. Berapa itu?
120 ditambah 128 ya. 128 8 ditambah 64 64 ditambah 8 tambah 0 lagi 0 tambah 1 lagi, ini berarti di 8 ya. Iya. 8 8 tambah 4 tambah 8 0 2 2 tambah 2 tambah 6 0 tambah 1. Oke, tuh korek, betul. Berarti ini bisa nih, dia tinggal presentasiin aja yang ini. Nanti tinggal jangan lupa sebutin nama aja nanti pas presentasi, nama kelompok ya, terus nama anggotanya tuh. Yang itu, nah ini boleh tulis apa, kira-kira kamu belajar apa, tulis apa aja yang kamu dapetin. Ini bener udah, berarti kelompok 2 udah beres ya, udah selesai. Buat nama, coba ibu mau periksa dulu hasilnya. Jadi yang mana? Oh, ini Bu. Oke. Ini ya. Berapa anak itunya? Soalnya? Ini kelompok 3 kan ya? Iya, Bu. 3. Taman bunga wifi gratis kepada 100 siswa. Berarti yang diubah menjadi 100. 100 itu sama dengan berapa tuh? 64 ya? 64 ditambah 32 ditambah 4 tambah 2 tambah 4 10 ya, tambah 1. Oke, benar. Udah bener, udah selesai. Lanjutin aja aktivitasnya. Iya, Bu. Ya. Bukaan presentasi di sini enggak? Apa kesimpulan? Bukaan presentasi. Presentasi boleh di situ juga apa-apa. Kesimpulannya di sini. Jangan di sini lah. Oh, ini kan soalnya mau di tempat ya, tas lain lah. Itu aja. Nanti di bawah taruh sini. Apanya? Di bawah taruh sini, enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Yang ini sudah. Oke. Udah. Berapa? Mana soalnya? Ini. Soal studi kasusnya. Studi kasusnya berapa? Soal nomor 5 kan ya? Iya. 5 ASC mengetik huruf A, komputer menggunakan tabel. 97 ya? Iya, bener nggak tuh? Yang mana yang bener? Ya apa-apa, koreksi aja. 90? Berapa? 90 tuh? 97 di sini dapatnya berapa? 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8. Iya. Nampak ini tambah ini 10, ini tambah ini 20, 0 tambah 2. 2 tambah 6 8. 8 tambah 3 11 tambah 1 12. Soalnya berapa tadi? 97. Nah, aku ngerjainnya yang ini, Bu. Yalah. Oke, ya sesuai studi kasus lah. Berarti yang ini. Iya, bukan yang itu. Berarti perbaiki lagi nih. Ya kan sesuai dengan studi kasus. Kamu studi kasus yang keberapa? 5. Berapa angka yang harus diubah? 97. Nah, itu berarti perbaikan. Ya. Oh, usah nanti aja. Udah. Ya. Nggak usah. Iya, nggak usah. Udah beres belum? Konversinya? Dikit lagi, Bu. Mengkonversinya udah? Udah nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 ya? Iya. Studi kasus 4. Yang ini udah tadi belum sih? Udah tadi kan ya? Yang 100 bukan sih nilainya? Bukan. Berapa? 34. Mana hasilnya? 34 ya? Ini ya? 0001. 1 ini berarti 32 ya? 32 ditambah 2. Iya bener lah, 34 ini mah. Oke, tuh lanjutkan. Yang ini udah? Sudah? Baik, kalau sudah, ini kelompok 6. Berarti kelompok sudah. Ini perlu perbaikan, ini. Oke. Berapa studi kasus kelompok 6 ya? Studi kasus ke-6, berapa nilainya? 49 ya? 49, coba 49 itu dapat dari 32 tambah 16 tambah 1. 2 tambah 6? 8 tambah 1? 9. 3 tambah 1? 4. Oke, benar. Terus benar itu.
Yang ini udah beres belum? Konversinya? Udah? Ini tuh suruh dikerjain ini. Nggak usah itu nggak usah. Ini kan cuma teori pendukung. Kamu cuma yang iya. Mana? Kalian kelompok 1 ya? Studi kasus sepatu berapa? Yang diubah berapa? 55. 55 didapat dari berapa? 55 itu dapat dari 32 ya? 32 ditambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Iya kan ya? Iya, 4 21. Bener ya? Iya. Tambah 2 tambah 6 8 tambah 4 12 tambah 3 12 tambah 3 berapa? 15 5 1 tambah 3 tambah 1. Oke, benar berarti jawabannya. Ayo kelompok 5 udah beres belum? Bentar, Bu. Bentar. Bukan kok 97 dikurang 4 kan 33. Berapa? 97. Berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? 5 ya? Iya. 97 kan 1. Iya. 64 tambah 33. Oh, ditambah. Coba 64 tambah 33 berapa? Tambah 3 berapa? 64 tambah 64 tambah 32. 64 tambah 3 96. Kita beli 97. Berarti garis 1 ini karena 32 kepake kan? Iya. 1. Terus sisanya berapa? 64 tambah 32. Tambah 32 96. 96. Kita tadi punya soal 97 kurang 96. 1 pakai di ujung. Ini 1. Nah, sisanya 0. Oke. Satu lagi tuh nolnya. Paham? Bisa? Bisa. Baik, udah beres semua? Udah selesai belum nyelesain studi kasusnya? Baiklah, kalau sudah, mari kita simak presentasi dari kelompok 1. Silakan. Ya. Kelompok 1 boleh presentasi hasilnya? Boleh. Yang lain menyimak ya? Kalau mau ngitung-ngitung juga boleh. Kalau mau mengoreksi lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Rika Titian Dawaka. Saya Nisa Pria Putri. Saya Dewa Sylvia. Saya Frida Priani. Saya Anissa. Saya Cantika Rizky. Studi kasus 1 diketahui pada kelas C dengan IP 192, 168, 1124, subnet masnya 24 yaitu 255, 255, 255, 0. Memiliki sebanyak 55 host. Ubahlah 55 host tersebut menjadi bilangan biner. Hasilnya adalah 0011, 0111. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Kelompok 2. Iya, maju kelompok 2. Iya, sama kayak tadi aja. Nggak apa-apa, boleh. Siapa aja boleh. Bajunya basah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus 2. Perkenalkan, nama saya Ayu Anastasia Fitri. Saya Ellen Mariani. Saya Tina Farah Nisa. Saya juga Nurulka. Saya Thomas Zidania. Saya Aziza Ismailiani.
Studi kasus 2 diketahui pada kelas B dengan IP 172.16.0.1 banding 18 subnet pasnya banding 18 yaitu 255. Apa? 255. Bukan banding, slash. Nah, coba ulangi. Diketahui pada kelas B dengan IP 172.16.0.1/18 subnet masnya slash 18 yaitu 255.255.255.128 memiliki sebanyak 200 host. Ubahlah 200 host tersebut menjadi bilangan biner. Dan hasil dari studi kasus 2 adalah 11001000 biner. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Ramadhani dari kelompok 3 dan anggota kelompok saya Sinta Agustin, saya Indra, saya Ignatia Tinika, saya Diana Indrati, Saya akan mempresentasikan tentang studi kasus 3. Diketahui SMK Taman Bunga akan memberikan akses wifi gratis kepada 100 siswa. Ubahlah 100 tersebut menjadi bilangan biner. Hasil dari studi kasus 3 adalah 01100100. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Warahma, saya Lisa Ditya, saya Anak Sofia, saya Iniat Saya Yunus Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus 4. Sebuah laboratorium komputer memiliki 34 komputer yang akan terhubung ke internet. Di bawah 34 tersebut menjadi bilangan benar. Hasilnya adalah 00100010. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok selanjutnya. Kelompok 5 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divarana Safila dan anggota saya Saya Rizky saya Dina Andriani. Saya Maulana Alisa Putri. Saya Ladia Sukafan. Saya Randa Rodia. Saya di sini akan mempresentasikan studi kasus 5. Andi mengetik huruf A pada komputer yang menggunakan tabel AC2 yang bernilai 97, ubahlah 97 tersebut menjadi bilangan biner. Hasilnya adalah 01100001. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gelas kelompok terakhir. Ayo. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Reza. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan studi kasus. Saya Ibra Sabila Fitri. Saya Cynthia Putri. Saya Anisha Monika. Saya Muhammad Iqbal. Saya Renata Ramadhani. Baik, Sari mengetik angka 1 pada komputer yang menggunakan tabel ACI yang bernilai 49. Ubahlah 49 tersebut menjadi bilangan biner. Hasilnya
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Luar biasa. Bagaimana? Bisa menyelesaikannya? Bisa. Baik. Nah, untuk lebih memperdalam kembali ilmu terkait bagaimana mengkonversi bilangan, pada lembar jobsheet ada tes formatif, ketemu? Ketemu? Pada lembar jobsheet ada tes formatif, ketemu? Nah, silakan Anda kerjakan di buku masing-masing. Silakan Anda mengerjakan tes formatif di buku kalian masing-masing. Seperti itu. Tulis saja soal dan jawaban yang kalian pilih. Seperti itu. Bisa dikerjakan? Bisa? Are you ready? Wah, semangat. Ayo, silakan dikerjakan. Di lembar terakhir aja, atau enggak di lembar sembar gitu. Di apa yang apa ini kan di sini, ini kan kalau yang di sini kan hanya untuk kalian tahu soalnya aja, nanti tulisannya dia di buku lah, masa di mana, kan tugas individu. Ingat ya, tugas individu. Ya, nanti kita koreksi bareng-bareng. Mana tadi pulpennya? Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Kenapa buku kamu? Langsung aja jawabannya ya. Nggak usah ditulis lagi yang ABC-nya. Terus soalnya ditulis, jawabannya juga soal jawab seperti itu. Panjang-panjang nggak panjang kan dia soalnya? Enggak. Gimana? Soal jawab gitu aja. Buat soalnya ditulis, langsung jawabannya apa, gitu aja. Iya. Boleh difoto. Boleh. Kan kamu kan kerjainnya masing-masing individu.
Sudah? Sudah? Oh. Ayo. Waktu Anda, waktu pengerjaan Anda 5 menit lagi. Wih. Udah kayak Master Chef belum sih? Anggap udah beres. Udah beres. Anggap udah beres. Udah beres? Baik, sekarang mari kita lihat soal bersama-sama. Boleh lihat soalnya satu? Pinjam satu. Ya. Soal pertama, dalam konversi bilangan terdapat bilangan basis 2. Bilangannya yaitu 1110 basis 2 dikonversikan ke basis 10 atau desimal. Berapa hasilnya? 14. Ya, betul. Yang jawabannya 14 benar, yang selain itu salah. Dah. Nomor 2, Rehan mengetik bilangan 56 pada komputer. Maka CPU memproses jawabannya berapa? C. Ada yang A, angkat tangan yang A. Oh, yang A 1. Ya, yang B. 2, oke, 1 2 3. Yang C. 1 2 3 4. Yang D. Ya, 1 2. Yang E. Ya. Yang benar apa? C atau D? C. Yang benar adalah 100 11 1000. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Jika CPU mengoperasikan bilangan 0010 0100, maka akan menampilkan angka berapa? 36. Ada yang selain 36? 34. 30. 38. Ini yang benar yang mana ini? 38. Yes, betul sekali. Jadi yang benar 36, yang 30. Waduh, ini perlu belajar kembali nih. Pertanyaan keempat. Jika Rika mengetik bilangan 77, maka CPU berapa nilainya? 001. Jawabannya adalah 01 00 11 01. Nah, yang lain ya, yang menjawab tersebut benar, yang lain ya mohon dikoreksi kembali. Lanjut, yang terakhir. Jika Mutia mengetik 120, maka berapa nilainya? 120. 0 ya, betul sekali. 120 berapa? 0 1 1 1 1 0 0. Iya, selesai? Baik, udah selesai ya. Kalau sudah, silakan ditutup bukunya. Baik, ditutup bukunya sudah. Iya, Ibu kembalikan. Ya, kalau sudah kita ditutup bukunya, jangan lembar job sheetnya nanti tolong dirapikan kembali lembar job sheetnya, nanti dikumpulkan, dikumpulkannya nanti ya. Baik. Nah, jika sudah sekarang, kira-kira, ketika menyelesaikan proyek tadi, ya, tepuk satu. Ya, ketika mengerjakan proyek tadi pasti ada hambatan atau masalah atau kesulitan yang dihadapi. Kira-kira apa kesulitan yang kalian temui ketika melakukan itu? Ya, boleh? List? Ya. Jadi itu awalnya itu kita bingung untuk menentukan posisi penempatan angka 0 dan 1. Tapi setelah dipelajari lagi kita mulai paham. Oke. Tapi sekarang udah paham kan penempatannya? Paham, terima kasih. Yang lain ada lagi? Cukup? Gitu ya. Baik. Nah, sekarang
Kalau sudah, anak-anak sekalian, pentingnya kita belajar konversi biner adalah nanti untuk di kelas 11. Di kelas 11 nanti kalian akan belajar tentang namanya subnetting atau bagaimana pengalamatan jaringan. Pengalamatan pada jaringan, subnetting. Hal tersebut penting, mengingat apa? Semua di internet ini, semua yang terkoneksi internet pasti butuh namanya jaringan. Pasti butuh jaringan, pasti butuh IP. Seperti itu ya. Nah, permasalahan tersebut setiap kali kita menemukan proyek atau mengerjakan proyek pasti punya masalah atau terkendala. Hal tersebut perlu kita evaluasi dan cari tahu bagaimana menyelesaikannya. Seperti itu. Baik. Kira-kira dalam proses pembelajaran ini apakah sudah tergambar? Menurut kalian apakah sudah tergambar proses? Ya, apakah sudah tergambar bagaimana proses mengkonversi sistem bilangan, khususnya bilangan biner? Apakah sudah tergambar? Sudah. Ada yang masih belum tergambar? Cukup? Cukup. Kalau seperti itu, kira-kira ada yang mau memberikan masukan? Ada yang memberikan masukan dalam proses pembelajaran kita? Tidak ada? Cukup? Cukup. Kalau cukup, baiklah. Nah, pada hari ini kita telah mempelajari pengkonversian sistem bilangan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Tadi apa? Bilangan biner. Bilangan biner tadi terdiri dari apa? 0 dan 1 seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua perlu dipelajari. Nah, ini manfaatnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengkonversikan. Kalau tadi hari ini kita belajar bagaimana biner ke desimal ke biner, maka pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dari biner ke desimal seperti itu. Dan seterusnya bertahap nanti ke pertanyaan ke yang lain-lainnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau cukup sudah. Yuk, mari ketua kelas. Yuk, ketua kelas. Sebelum itu ini kumpulin dulu job sheet-nya, lembar job sheet-nya dikumpulin. Ibu lupa, ya Allah. Lembar job sheet-nya jangan lupa. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 udah, kelompok 4. Ini 5, 6. Udah, satu lagi. Iya, terima kasih. Udah semua kan ya job sheet-nya? Udah dikumpulkan? Nanti setelah ini kita nanti tolong kumpulin buku. Ya, lanjut. Bukunya. Ya, bukunya apa itu? Mana? Iya, terima kasih. Bukunya tolong buku. Buku yang tadi dikerjain. Iya dong, Ibu mau masukin nilai. Oh, emang proses kalian kagak dinilai. Ayo di bukunya. Ya, Bu. Yuk, udah. Udah semua bukunya? Udah dikumpulkan? Ya, sekarang ya. Baik, kita kembali merilekskan badan seperti itu. Tarik nafas. Buang. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Kita coba tepuk 1, 2, 1, 3. Oh, masih ada yang kayak belum konsentrasi kembali. Iya. Kita coba kembali. Tepuk 1, 2, 1, 2, 1, 3. Wih,
luar biasa semangatnya. Anak, ya gitu ya. Baik. Duh, kalian begitu luar biasa. Habis tenaga ibu bisa-bisa. Baik, sudah paham? Sudah. Baik. Luar biasa banget ya pembelajaran kita. Ada yang mau berbagi pengalaman bagaimana mengkonversikan biner tadi? Sulit-sulit mudah. Iya, sulit-sulit mudah. Kenapa sulit-sulit mudah? Coba. Kenapa? Kenapa sulit-sulit mudah? Susah-susah mudah. Sulit-sulit mudah ini apa? Mudah apa tadi? Sulit-sulit mudah. Yang lain. Mudah-mudah sulit. Ya, yang itu sulit-sulit mudah, yang ini mudah-mudah sulit. Iya, yang ini kenapa? Ya, kira-kira. Nah, ada yang mau berbagi pengalaman bagaimana cara jitu cepat untuk menentukan posisi? Ada yang mau berbagi? Ya. Kenapa, Bra? Mau berbagi pengalaman, Bra? Bra mau berbagi ke pengalaman? Apa? Enggak. Bagi pengalaman aja, gak apa-apa. Nanti kita akan belajar lebih ya tahu ya prinsipnya sama. Nanti kita belajar bilangan oktal, nanti kita belajar bilangan heksa, nanti prinsipnya sama kayak yang ini gitu. Kalau yang ini bisa dikuasai, kalau yang lain nggak bisa. Kalau yang lain pasti harus bisa seperti itu. Ada lagi yang mau dibagi? Ayo bagi-bagi biar. Aduh. Aduh ya Allah. Nah, dalam penerapannya di sini udah belajar kan ya terkait dengan dalam tadi kan udah belajar nih. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, Ibu boleh cerita nih ya. Jadi biner juga mempelajari dalam komputer, biner itu juga dipelajari. Kenapa biner dipelajari? Pernah nggak? Jadi ada namanya tabel ASCII. ASCII. ASCII ini dipakai sebagai standarisasi huruf, angka, simbol yang ada. Tahu keyboard? Tahu. Dalam keyboard ada huruf? Ada angka? Ada simbol? Ada. Nah, semua simbol, semua huruf, mau huruf besar, mau huruf kecil itu beda nilainya. Misal contoh, huruf A besar itu dalam tabel ASCII bernilai 57. Sedangkan huruf A besar ya, A besar menurut ASCII dia bernilai 57. Kalau huruf A kecil dia bernilai 60. Dia beda. Fungsinya untuk apa, Bu? Jadi ketika kalian mengetikkan huruf A besar pada keyboard, maka proses dari huruf A besar tersebut pada keyboard masukkan tuh ke kabel ya, ke kabel yang di CPU ya. Nah, di CPU nanti dia akan membaca. Nah, kabel itu tuh mainannya tadi sinyal data. 57 huruf A besar nilainya 57. 57 dikonversikan ke bilangan biner. Bentuknya kayak gimana? Misalnya hidup mati hidup mati nah gitu. Sinyal itu ditransversikan melalui kabel atau kalau ada kan keyboard yang wifi ya, keyboard bluetooth ya. Nah, itu bisa, dia juga bisa gitu. Masuk ke keyboard, ke CPU baca sinyal tersebut. Nanti CPU baca, oh sinyalnya mati hidup hidup mati hidup gitu kan? Gitu kan? Yeah. Karena kalau hidup berarti 1, kalau mati berarti 0 kan ya? Nah, dia baca itu hidup mati hidup hidup. Nah, itu. Kalau setelah dia baca itu semua, lalu CPU akan mencoba menerjemahkan. Oh, berarti dengan kode hidup mati ini dia meminta kita untuk menuliskan huruf A.
Jadi si CPU memunculkan huruf A pada komputer, khususnya di layar monitor. Nah, seperti itu. Coba tebak, berapa cepat kita ngetik A terus muncul huruf A di layar monitor? Nggak ada 1 detik kan? Iya. Tapi prosesnya kayak gitu. Wah, bayangin tuh, proses yang secepat, proses yang kita hitung, kan hidup mati gitu ya. Tapi kan kok bisa secepat itu ya? Komputer, padahal kita baru ngetik A sekarang kok langsung muncul. Langsung kan, sepersekian detik kan? Nah, itulah hebatnya komputer. Dengan didukung dengan komputer, apalagi kalau komputer dengan spesifikasi yang bagus. Cakep banget. Apa aja, Bu? Prosesornya. Semakin tinggi prosesornya semakin cepat. RAM semakin tinggi semakin cepat juga. Sama. Ada prosesor, ada RAM, ada memori, baik itu hard disk, apalagi SSD. Kalau pakai SSD apalagi, SSD NVMe berapa gitu ya. Sekarang tuh kayaknya 5 deh. Jadi kalau yang sudah pakai SSD, itu cepet banget. Power supply sama motherboard. Apalagi motherboard yang mendukung banyak banget teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, perusahaan teknologi itu banyak ya. Ada yang mau memberikan contoh perusahaan teknologi? Laptop merek? Lenovo. Apalagi? Asus. Acer. Apa? Samsung. Acer. Apple. Apa? Nah, itu semua perusahaan-perusahaan hebat semua, keren. Ya, Ibu, keren kan? Bayangin, Ibu membayangkan kalian tuh kerjanya di situ gitu. Suatu hari gitu, one day, kalian tuh, amin. Suatu hari kalian kerjanya di situ kan, amin ya Allah, gitu kan ya. Suatu hari kerja di situ, keren banget gitu. Datang ke sekolah, Bu, saya alumni tahun 2020, kerjanya sekarang di Samsung, luar biasa. Samsung boleh, Apple ini lebih canggih dikit. Apple, gitu kan ya, luar biasa. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Kira menurut kalian nih, kalau kerja di menurut kalian nih, kalau kerja kayak di Apple berapa lah ya gajinya? Gede itu berapa? Kalau menurut dirimu, Lis? Siapa? Lisa kan ya? Iya kan? Iya, Lina itu Lisa kan? Menurut Lisa nih berapa? Kira-kira berapa sih nilainya? Ya nggak apa-apa, ngayal aja dulu. Menurut Lisa, hayalan Lisa berapa no? 4 juta. UMR Jakarta 4 juta lebih. Masa sekelas Apple 10 juta, 9 juta, 27, 26, berapa? 30 juta. Ada lagi yang lebih tinggi. Jadi kalau nanti one day ya gimana cara mengetahui kerjaan kayak gitu? Coba kalian ke website resminya, misalnya PT Asus.id. Di situ biasanya akan mencantumkan apa? Mencantumkan namanya lowongan kerja. Apa sih bahasa Inggrisnya ya? Apa? Job fair. Itulah pokoknya datang ke websitenya, terus kalian cari terus yang namanya lowongan kerja. Apa sih bahasa Inggrisnya? Ibu lupa, ya Allah. Nanti Ibu cari dulu. Apa sih artinya? Lowongan kerja. Apa? Loker bukan loker mah lowongan kerja. Apa ya? Lowongan. Vakansi. Masa job vacancy gitu ya? Job vacancy. Oh iya benar. Kalau di sini lowongan aja namanya vakansi ya, vacanci. Gimana cara bacanya? Lowongan.
Oh, iya bener lowongan. Kan gue mau nanyanya Facanci-nya. Facanci, Facanci ya. Vacancy. Gitu. Jadi nanti kalian ke websitenya, terus kalian tuh cari itu namanya job vacancy. Di situ biasanya terdeskripsikan. Deskripsikan apa? Terdeskripsikan posisinya. Misalnya dibutuhkan seorang admin IT. Nah, di situ juga mereka akan mencantumkan kebutuhan apa saja. Misalnya kebutuhannya dibutuhkan admin IT dengan kualifikasi pendidikan S1, terus bisa menguasai Microsoft Word, mampu menguasai Microsoft Office, memiliki tinggi badan sekian, berat badan sekian, good looking, bisa gitu. Apalagi kalau yang berhubungan dengan pelayanan publik, guys. Yang itu loh, yang butuh wajah cantik. Yang wajah cantik boleh ngelamar untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan good looking gitu ya. Kayak model tuh. Model tuh butuh wajah-wajah cantik itu gitu. Dan sebagainya. Apalagi selain itu, di job vacancy itu juga nanti tertulis cantuman apa saja benefit, biasa namanya benefit. Benefit itu atau keuntungan. Keuntungannya misalnya, keuntungannya jam kerja dari Senin sampai Jumat, dari jam sekian sampai jam sekian. Penghasilan sebulan sekian juta. Tunjangan sekian juta. Dapat fasilitas misalnya rumah dinas, apa-apa gitu. Mantep banget. Ada yang namanya Pak Irawan. Tahu Pak Irawan? Ada, Ibu lihat konten kreator namanya Pak Irawan. Pak Irawan ini adalah senior keuangan di perusahaan Adidas. Dia adalah senior keuangan di perusahaan Adidas yang ada di Amerika. Tahu gajinya sebulan berapa? 1 miliar, banyak banget, bukan Barack Obama. 1 juta berapa? 40 juta. Masih kecil. Berapa? 60 juta. Masih kecil. Masih kecil. Berapa? Masih kecil. Kegedean. 400. Correctly. Jadi sekelas senior manajer keuangan, manajer keuangan, mungkin pengalamannya 10 tahun bekerja. Tahu gajinya berapa? 400 juta sebulan. Anda kerja sehari bisa Anda kerja 1 bulan bisa bangun rumah satu tuh di Indonesia kan ya? Nah tuh bayangin tuh. Anda kerja sebulan 400 juta. Wes kirim mak tolong bangunkan rumah di desa. Wis. Bayangin tuh. Cakep kan? Cakep gitu. Jadi berhayalah setinggi-tingginya supaya dapat pekerjaan yang bagus. Oke? Lewat pendidikan ubah masa depan Anda menjadi lebih cerah. Wis, cakep banget. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau sudah, karena selesai kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, mari ketua kelas Bayu. Oke. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. See you, dadah di pertemuan selanjutnya.